Video saya kali ini membahas sebuah alat ya yang saya desain sendiri, saya desain ulang. Jadi inspirasi alat ini dari melihat konten di Titik Inun ya, alat panggang atau grill yang bisa di-adjust naik turun. Menurut saya pribadi, alat-alat seperti ini bisa menjadi tugas untuk mahasiswa kelompok atau nanti bisa juga menjadi bahan kelompok di KKN ya, di mana biasanya beberapa kelompok mahasiswa ya kan membuat sesuatu untuk wilayah yang di mana KKN itu berada, dan alat itu nanti gunanya digunakan untuk kebutuhan banyak orang umum dan juga awet dan tahan lama ya. Jadi berfungsi untuk sosial. Alat ini bisa digunakan untuk mungkin diletakkan di masjid atau RT atau RW, bisa sebagai alat grill ya ketika nanti hari raya kurban ataupun acara-acara lain. Sebenarnya alat grill yang kita jumpai ketika kita beli itu sederhana dan banyak yang sudah jadi. Tetapi ketika saya melihat video Titik Inun ya, saya menjumpai alat grill yang cukup menurut saya ini perpaduan mekanikal dan fungsi yang cukup baik. Bisa di-adjust naik turun, ada sebuah handle di tepi untuk meng-adjust naik turunnya, mengencangkan. Kemudian grillnya ini juga kalau kita perhatikan ada sebuah besi diameter dilaskan dan diperkuat. Kemudian bagian bawah di sini langsung menyentuh tanah. Tetapi gambar saya rubah sedikit ya. Di sini tidak menyentuh tanah dan ada beberapa tambahan saya lebih proper, lebih sempurnakan ya. Oke, langsung saja kita bahas. Mungkin untuk gambar detail ukurannya nanti bisa di video berikutnya ya, khusus IDW. Ini hanya assembling penjelasan mekanikal fungsinya saja. Yang pertama, frame bawah saya berikan ketinggian minimal 100 mili dari tanah ya. Kalau di video Titik Inun ini kan langsung menyentuh tanah ya, bara arang ya, arangnya atau kayu yang dibakar ini langsung menyentuh tanah. Tetapi kalau gambar saya ini saya berikan jarak dan saya di sini memiliki plat, anggap saja ini plat korporasi, plat lubang-lubang dengan minimal ketebalan 1,5 mili. Materialnya plat MS atau mid steel ya, besi biasa. Ya memang bisa berkarat, tetapi mungkin dia awet ketika tidak terkena air ya. Selama tidak terkena air mungkin tidak akan berkarat. Kelebihannya apabila nanti kita berpindah tempat, arang yang sudah kita letakkan juga ikut berpindah. Kalau di video Titik Inun ini mungkin satu tempat ya, dia tidak bisa portable, harus di tempat itu dibakar, maka di tempat itu juga harus menunggunya. Kemudian setelah itu saya berikan double ya ketinggian. Pipa hollow 40 ini saya tumpuk 2 kali. Kotak ya, kemudian dilas, kotak lagi sehingga memiliki ketinggian 80 mili. Jadi arang yang kita bakar nanti harapannya bisa menampung lebih banyak. Sedangkan kalau di video ini tadi mungkin Titik Inun ini bisa menampung banyak, melebar, tetapi untuk ketinggian jadi kurang ya. Nah, sebenarnya satu saja mungkin cukup ya, arangnya tidak terlalu besar, tetapi harapannya mungkin bisa tahan lebih lama pembakarannya dan juga arangnya kapasitasnya lebih banyak. Makanya saya tinggikan. Ini opsional sebenarnya. Hanya satu
tumpuk saja juga bisa. Kemudian yang sisi samping ada sebuah holo berdiri, dan ini pengelasannya harus siku ya. Apabila nanti dirasa kurang kuat, bannya berat, ini bisa diberikan plat bracket segitiga. Kemudian ini juga ya, samping kanan kiri kita lihat dari view berikut. Kemudian di ujung atas ini bisa kita laskan lagi atau kita biarkan agar ini nanti bisa masuk ataupun dipasang ya. Kalau di titik inun ini bagian atasnya ada sebuah penghubung ya, penghubung dia pipa diameter. Mungkin fungsinya juga bisa sebagai gantungan apabila ini tidak dibutuhkan. Nanti panggangannya sebuah benda digantung. Kemudian panggangan itu sendiri untuk grill itu sendiri ya. Di sini saya bentuk pipa dan ukurannya tentu harus masuk bagian dalam ya. Di sini saya menggunakan pipa ukuran 20 kali 40. Kemudian untuk celah saya laskan di sini besi diameter 5. Sebenarnya kalau lebih baik lagi ya, kita gunakan standar makanan atau grade food. Usahakan material bagian meletakkan makanannya nanti itu terbuat dari stainless ya, agar stainless itu tidak mudah berkarat ya, terkena air, terkena hujan, ataupun nanti apabila di outdoor itu cukup awet ya, membersihkannya juga mudah. Jadi harapannya makanannya lebih steril. Adapun kalau keterbatasan dana mungkin bisa juga besi ya, bisa juga besi biasa, tetapi resikonya yaitu pasti ada karatnya apabila terkena air, dan juga kemakanan nanti lebih sedikit beresiko ya. Tetapi ya namanya juga alat panggang ya, kita juga biasanya nanti tertumpuk karbonasi ya, bagian hitam-hitam nanti biasanya tidak dipermasalahkan. Tapi saran saya harus stainless pipa bagian 20 kali 40 ini, dan juga bagian trail pada grillnya. Kemudian bagian samping tentunya kita laskan sebuah plat ya, jadi bisa di adjust naik turun. Ada sebuah as diameter, kita lubang drat M. Kalau di sini saya berikan gambar M12 ya. Kalau dratnya terlalu kecil, mungkin nanti beban ini kurang proper ya. Jadi minimal M12 agar bebannya yang ditampung nanti cukup besar, itu bisa dan meyakinkan gitu. Sedangkan kalau kita lihat di sini mungkin di video titik inun ini ya, mungkin handle-nya hanya sebuah besi yang dilaskan berbentuk T, tapi tidak masalah ya. Handle itu fungsinya yang penting bisa mengeratkan dan juga bisa melonggarkan. Di sini handle saya buat seperti ini agar lebih enak digenggam, diputar juga lebih fleksibel. Jadi demikian untuk video saya kali ini. Alat ini bisa dijadikan tugas kelompok untuk mahasiswa KKN ataupun praktek ya. Jadi desain engineering kelompok dilas nanti pembelian material, fungsi, dan juga ketahanan benda itu sendiri. Semoga video saya kali ini bermanfaat, yaitu menjelaskan mechanical grill yang cukup unik dari konten titik inun atau video bakar lele tadi ya judulnya. Semoga video saya kali ini bermanfaat dan terima kasih.